Masih asingkah kalian dengan koordinat Kartesius? Mari simak video berikut ini. Koordinat Kartesius. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, Matematika kelas 8 semester ganjil. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan siswa itu mampu dalam 3 hal. Yang pertama yakni dapat menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan yang terakhir, dapat menentukan posisi titik terhadap kuadran. Sistem koordinat adalah suatu cara atau metode untuk menentukan letak suatu titik. Nah, secara umum sistem koordinat ini ada 2 macam, yakni sistem koordinat Kartesius dan koordinat kutub. Koordinat Kartesius akan kita pelajari di SMP, lebih tepatnya di kelas 8. Untuk yang koordinat kutub akan kita pelajari nanti di SMA. Koordinat Kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan 2 bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Nah, kenapa sih kita kok perlu untuk mempelajari koordinat Kartesius? Nah, salah satunya yaitu untuk menentukan letak rumah yang belum jelas kita ketahui. Seperti pada kasus di gambar 2.1 ini, peta alamat rumah Bu Badiah. Nah, di sini dijelaskan bahwa terdapat 2 orang, yakni Diva dengan rute berwarna merah dan Bella dengan rute berwarna biru. Ini Diva dan ini Bella ya. Nah, mereka berdua ini ingin berkunjung ke rumah Bu Badiah di sini. Tapi mereka berdua ini belum pernah ke rumah Bu Badiah. Dan Bu Badiah sendiri hanya memberikan informasi bahwa rumahnya itu berjarak 1,78 km dari Jalan Diponegoro dan berjarak 2,13 km dari Jalan Sudirman. Nah, ternyata Bella ini itu yang lebih dahulu menentukan rumah Bu Badiah, yang lebih dulu nyampe di rumah Bu Badiahnya, sedangkan Diva itu terlambat sampai di rumah Bu Badiah. Sebab Bella ini menempuh jarak terpendek yang diberikan oleh Bu Badiah, yakni melalui Jalan Sudirman. Ini Jalan Sudirman. Nah, sedangkan Diva itu terlambat di rumah Bu Badiah. Karena Diva ini menempuh jarak terpanjang yang diberikan oleh Bu Badiah, yakni melalui Jalan Diponegoro. Nah, apabila kecepatan sepeda mereka ini dianggap sama, maka Bellalah yang datang lebih awal daripada si Diva. Nah, itulah salah satu manfaat dari kita mempelajari koordinat Kartesius. Titik-titik pada koordinat Kartesius itu memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yakni pada garis yang horizontal, sedangkan sumbu Y-nya ini yang garis vertikalnya. Sekarang coba kita amati posisi titik A, B, C, D, E, F, dan G dan H terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini titik A, ini titik B, dan seterusnya ya. Sekarang kita menuju ke jarak titik. Nah, ini titik A. Berapa jarak terhadap sumbu Y? Ini kan sumbu Y-nya. Ya, kita tinggal hitung.
dari titik A ke sumbu Y. Ini 1, 2, 3. Jadi titik A ini berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Lalu berapakah jarak titik A ini terhadap sumbu X? Bisa kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi titik A ini berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Nah, sekarang kita ke titik B. Titik B. Kita hitung jaraknya terhadap sumbu Y. 1, 2, 3, 4. Jadi titik B ini berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Juga kita hitung berapa jaraknya untuk yang titik B terhadap sumbu X. Hitung 1, 2, 3, 4. Nah, jadi titik B ini berjarak 4 satuan juga terhadap sumbu X. Masih bingung? Oke, kita ke titik C. Ini sumbu Y-nya. Bisa kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti titik C ini berjarak 6 satuan dari sumbu Y. Dan untuk yang sumbu X-nya, bisa kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, titik C ini berjarak 5 satuan dari sumbu X. Untuk titik selanjutnya bisa kalian coba sendiri. Kita ke titik G supaya lebih jelas. Titik G ini ternyata berjarak 1, 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berjarak 6 satuan dari sumbu X. Nah, perlu kalian ingat juga ya, bahwa jarak itu selalu bernilai positif. Selanjutnya, kita beralih pembahasan ke posisi titik. Posisi titik pada koordinat Kartesius itu ditulis dalam pasangan berurut X, Y. Bilangan X menyatakan jarak titik itu pada sumbu Y, sedangkan bilangan Y menyatakan jarak titik itu pada sumbu X. Misalkan kita ke A. Jika kita ingin mengetahui titik A, maka kita harus menghitung jaraknya A pada sumbu X dan jaraknya A pada sumbu Y. Mari kita hitung bersama jaraknya A pada sumbu X terlebih dahulu. 1, 2, 3. Maka titik A yang depan adalah 3. Kemudian yang belakang atau sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka titik A adalah 3,6. Sekarang kita ke titik B. Kira-kira titik B ini berapa? Ya, benar, titik B ini adalah 4,4. Kemudian titik C. Titik C, X-nya negatif 6, Y-nya 5. Mengapa X-nya negatif 6? Diingat-ingat ya, kalau jarak tadi yang diterangkan oleh Mbak Nani Faramida selalu positif. Tetapi kalau titik koordinat itu harus dilihat posisinya terlebih dahulu. Jika posisi titiknya berada pada posisi negatif, maka dia akan negatif. Jika posisi titik berada pada posisi positif, maka dia juga akan positif. Untuk yang D, titik D ini negatif 4,3. Untuk titik F, titik E, titik G, dan titik H bisa kalian cari sendiri. Nah, jadi titik A tadi adalah 3,6, titik B 4,4, titik C negatif 6,5, dan titik D negatif 4,3. Selanjutnya kita ke kuadran. Kita juga harus tahu apa yang namanya kuadran. Jika dilihat dari sumbu X dan sumbu Y ini membagi daerah menjadi 4 bagian. Bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Kemudian sumbu X dan sumbu Y ini membagi bidang koordinat Kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4.
Untuk kuadran 1, koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya juga positif. Untuk kuadran 2, koordinat X-nya negatif, koordinat Y-nya positif. Untuk kuadran 3, koordinat X dan koordinat Y-nya sama-sama negatif. Untuk kuadran 4, koordinat X-nya positif, koordinat Y-nya negatif. Oke, selanjutnya kita ke contoh kuadran. Kira-kira manakah titik yang berada pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4? Di sini sudah tertera. Kuadran 1 titik A 2,6, kuadran 2 titik C negatif 2,3, kuadran 3 titik F negatif 5,3, dan kuadran 4 titik G 5, -4 atau negatif 4. Nah, mengapa titik D, titik B, titik E, titik H ini tidak berada pada kuadran? Mengapa? Karena dia berada pada batas kuadran, jadi tidak dihitung pada kuadrannya gitu. Jadi, titik yang berada kuadran 1 adalah titik A, titik yang berada pada kuadran 2 adalah titik C, titik yang berada pada kuadran 3 adalah titik F, dan titik yang berada pada kuadran 4 adalah titik G. Kemudian kita ke contoh soal. Sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X. Yang kedua, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu Y. Nah, kira-kira mana titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X? Kita cari terlebih dahulu. Terhadap sumbu X berarti sumbu Y-nya ya, yang berjarak sama. Satu, dua, tiga. Nah, ini titik A dan titik B ini berjarak sama ya terhadap sumbu X. Sama-sama berjarak 3 satuan. Kemudian apakah ada lagi? Kita cari terlebih dahulu. Oh, ini titik C dan titik D sama-sama berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. Kita jawab dulu. Nah, titik A dan titik B berjarak 3 satuan dari sumbu X, dan titik C dengan titik D berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. Kemudian jawaban kedua kita cari sama-sama lagi. Kira-kira yang mana ya? Yang berjarak sama terhadap sumbu Y. Berarti jaraknya pada X, menghitungnya. Yang sama, 1, 2, 3, 4. B-nya 1, 2, 3, 4. Nah, berarti A dan B ini berjarak sama terhadap sumbu Y. Kita cari lagi yang kira-kira sama jaraknya. Yang C ini berapa? 1, 2, 3. Yang D, 1, 2, 3. Nah, berarti C dan D ini juga berjarak sama terhadap sumbu Y. Kita lihat jawabannya. Nah, betul. Titik A dan titik B berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Dan titik C dan titik D berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Terima kasih. Itu tadi pembahasan koordinat kartesius dari saya, Suwebtul Islamiyah, dan teman saya tadi, Nani Faramida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.